And it goes a little something like Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak semua, hari ini Ibu akan melanjutkan materi kita minggu kemarin. Nah, minggu kemarin kita sudah belajar mengenai kebutuhan dan alat pemuas kebutuhan. Kita sudah sampai ke skala prioritas ya. Sekarang kita masuk ke materi prinsip dan motif ekonomi dan juga biaya peluang. Nah, untuk anak-anak Ibu yang shift online, yang belajar di rumah, mohon ya Ibu ditonton videonya sampai habis karena Ibu tidak mau kalian tidak paham kesusahan dan kesulitan saat menjawab ulangannya, saat menjawab soal-soal ulangan dan saat menjawab soal ujiannya nanti. Nah, untuk anak Ibu yang shift offline yang tatap muka juga boleh menonton video ini. Mana tahu tadi pas di kelas ya Ibu kurang jelas saat menjelaskan dan kalian juga kurang paham. Nah, baiklah, sekarang kita masuk ke materi kita hari ini, yaitu tentang prinsip dan motif ekonomi. Nah, yang pertama itu prinsip ekonomi. Prinsip ekonomi adalah panduan dalam kegiatan ekonomi untuk mencapai perbandingan rasional antara pengorbanan yang dikeluarkan dan hasil yang diperoleh. Nah, prinsip ekonomi adalah berusaha dengan pengorbanan sekecil-kecilnya untuk memperoleh hasil tertentu atau dengan pengorbanan tertentu ingin memperoleh hasil maksimal. Nah, jadi prinsip ekonomi itu perbandingan ya. Membandingkan antara apa yang dikeluarkan dengan yang diperoleh. Jadi prinsip ekonomi itu berusaha untuk mengeluarkan atau mengorbankan sekecil-kecilnya demi memperoleh hasil yang maksimal. Itu prinsip ekonomi. Nah, ciri-ciri prinsip ekonomi ini yang pertama bersikap hemat, yang kedua menyusun skala prioritas, yang ketiga bertindak rasional, yang keempat kegiatan ekonomi selalu memperhitungkan keuntungan dan kerugian yang akan didapat. Nah, kalian harus tahu ya, apa itu bersikap hemat, apa menyusun skala prioritas, bertindak rasional, dan juga kegiatan memperhitungkan keuntungan dan kerugian. Nah, kalian harus paham apa poin yang 4 ini. Selanjutnya, ya, jadi prinsip ekonomi itu terbagi 3 ya, prinsip ekonomi produsen, prinsip ekonomi konsumen, dan prinsip ekonomi distributor. Yang pertama kita bahas prinsip ekonomi produsen. Nah, sebelum itu kita harus tahu dulu produsen ini apa. Nah, produsen ini orang yang berkemampuan untuk menghasilkan sebuah barang atau jasa. Nah, contohnya apa nih? Produsen memiliki sebuah pengertian di mana mereka memiliki kemampuan untuk menghasilkan sebuah barang maupun jasa. Nah, kira-kira apa contohnya? Contohnya pabrik roti, pabrik sepatu, pabrik baju. Misalnya ya, kalian juga bisa mencari contoh-contoh lain. Itu adalah produsen. Sekarang kita masuk ke prinsip dari produsen adalah yang pertama, menggunakan sebuah bahan baku yang dimana memiliki harga yang murah dengan kualitas produk yang baik. Yang kedua, memiliki sebuah analisis dan juga mempelajari dari kebutuhan pasar tersebut. Nah, yang ketiga, melakukan kegiatan produksi barang maupun jasa yang dimana dianggap sesuai dengan apa yang diinginkan oleh konsumen maupun selera dari konsumen itu tersendiri. Yang terakhir, memiliki penawaran terhadap barang maupun jasa yang dimana memiliki harga yang bersaing. Jadi selanjutnya ada prinsip ekonomi konsumen. Jadi sebelumnya kalian juga harus tahu apa itu konsumen. Jadi konsumen ini orang yang mengkonsumsi atau orang yang menggunakan barang dari produsen tadi itu disebut konsumen.
Jadi prinsip ekonomi konsumen itu yang pertama mencari informasi mengenai barang dan jasa, yang kedua memilih barang dan jasa yang berkualitas terbaik, yang ketiga bersikap hemat, yang keempat memperhatikan nilai kegunaannya, yang kelima memperhatikan daya belinya. Nah, jadi apa maksudnya? Ada mencari informasi mengenai barang dan jasa, ada memilih barang dan jasa yang berkualitas terbaik, bersikap hemat, memperhatikan nilai kegunaannya, memperhatikan daya beli. Jadi apa maksudnya? Jadi konsumen itu contohnya diri kita sendiri ya. Misalnya Ananda semua. Ananda semua adalah seorang siswa ya. Jadi seorang siswa itu pasti kalian membutuhkan seragam sekolah, sepatu, buku misalnya. Jadi kalian itu berarti mengkonsumsi baju. Kalian menggunakan baju kan? Berarti kalian mengkonsumsi baju, mengkonsumsi sepatu. Menggunakan sepatu, menggunakan baju. Berarti kalian mengkonsumsi, itu namanya. Saat kita mengkonsumsi, saat kita membeli barang, pasti kita akan memilih barang yang berkualitas terbaik dan juga memilih barang yang murah tapi kualitasnya baik, terbaik gitu. Itu prinsip dari ekonomi konsumen. Selanjutnya ada prinsip ekonomi distributor. Sebelumnya kita juga harus tahu distributor itu apa. Nah, distributor ini adalah perantara antara produsen dengan konsumen. Jadi, distributor itu perantara ya, seorang di mana memiliki kemampuan untuk menyalurkan terhadap barang dan jasa. Nah, jadi distributor itu sebenarnya perantara antara produsen dan juga antara produsen ke konsumen. Jadi contohnya apa? Contohnya Shopee. Shopee itu perantara ya. Shopee itu tidak menghasilkan barang, tapi dia menyalurkan barang dari produsen ke konsumen. Perantara antara produsen dan juga konsumen. Contohnya Shopee tadi, grosir. Nah, itu contoh dari distributor. Nah, prinsip ekonomi distributor itu yang pertama menentukan harga jual barang, yang kedua mencari keuntungan dengan mempertimbangkan pengorbanan tertentu, yang ketiga meningkatkan pelayanan kepada konsumen, yang keempat ada menyalurkan barang secara tepat jumlah, waktu, dan mutu. Nah, jadi prinsip ekonomi distributor ini tidak jauh beda ya dengan prinsip ekonomi produsen, mencari keuntungan ya, mencari keuntungan. Jadi kualitas barangnya juga perlu ya, pelayanannya. Jadi prinsip ekonomi distributor ini kalian harus memahami keempat prinsip ini ya. Nah, sekarang kita lihat, kita analisis gambar di sini. Nah, kalian dapat lihat ya, gambar pertama itu produsen. Apa yang mereka hasilkan? Mereka menghasilkan kue ya. Yang kedua itu distributor. Mereka menyalurkan barang dari produsen ke konsumen. Nah, di sana terlihat gambar truk ya. Truk sedang mengangkut barang ya. Sedang menyalurkan barang. Nah, gambar selanjutnya itu gambar orang sedang membeli kebutuhan ya, sedang membeli sesuatu, itu namanya konsumen. Nah, sekarang anak-anak ibu, anak-anak semua pasti sudah paham ya, sudah bisa membedakan mana produsen, distributor, dan konsumen, dan bagaimana prinsip dari masing-masing tersebut. Nah, selanjutnya ada motif ekonomi. Nah, selain memiliki prinsip, ekonomi juga memiliki motif. Nah, motif ekonomi merupakan suatu alasan yang mendorong seseorang melakukan kegiatan ekonomi untuk mencapai kemakmuran. Nah, kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan individu atau kelompok untuk memperoleh barang dan atau jasa guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Contoh motif ekonomi diantaranya seorang petani tekun dan rajin agar panennya berhasil dengan baik. Seorang pengusaha mempromosikan produknya di televisi agar produknya menjangkau pasar yang luas. Nah, itu motif ekonomi.
Kalau contohnya ke diri kita ya, contoh motif, bukan ke ekonomi ya, contoh motif pada diri kita sendiri. Misalnya kepada Ananda semua. Misalnya seorang siswa belajar dengan tekun, giat, dan gigih demi apa? Demi mendapatkan nilai yang sempurna. Itu salah satu contoh motif ya. Jadi motif itu alasan seseorang melakukan kegiatan untuk mencapai maksimal, untuk mencapai kemakmuran. Itu motif. Selanjutnya, jadi motif ekonomi itu terbagi 3, motif ekonomi produsen, motif ekonomi konsumen, dan motif ekonomi distributor. Selain memiliki prinsip ya, ekonomi produsen, konsumen, dan distributor ini juga memiliki motif. Nah, jadi yang pertama itu ada motif ekonomi produsen. Jadi motif dari ekonomi produsen itu apa? Jadi produsen itu motifnya itu bertujuan untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya. Jadi selain itu motif ekonomi produsen mencari kekuasaan ekonomi, menunjukkan eksistensinya, dan memperoleh penghargaan. Itu motif dari ekonomi produsen. Kalau motif ekonomi konsumen bagaimana? Jadi motif ekonomi konsumen ini sebenarnya berbeda-beda ya. Misalnya ada seorang konsumen yang memiliki motif, misalnya anak ibu sebagai seorang konsumen ya, saat membeli barang motifnya ya karena ingin memenuhi kebutuhan, membeli barang sebagai konsumen itu demi memenuhi kebutuhan dan juga mencari kepuasan ya. Nah, ada juga konsumen yang membeli suatu barang itu demi memperoleh pengakuan dari lingkungan. Ada juga yang demi status sosialnya. Contohnya ya, Raffi Ahmad beli mobil sport misalnya. Itu bukan karena ia membutuhkan, tapi karena status sosial dan juga pengakuan dari lingkungan. Nah, jadi motif ekonomi dari konsumen ini berbeda-beda ya. Setiap konsumennya itu berbeda-beda, memiliki motif yang berbeda. Selanjutnya ada motif ekonomi distributor. Nah, jadi motif ekonomi distributor ini sama ya, hampir sama dengan motif ekonomi produsen. Karena motif ekonomi distributor ini juga mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Nah, selain itu, motif distributor dalam melakukan tindakan ekonomi adalah mempercepat proses distribusi barang dan mendistribusikan barang secara merata. Nah, jadi itulah motif-motif dari ekonomi produsen, konsumen, dan juga distributor. Nah, selanjutnya kita masuk ke biaya peluang. Jadi, secara sederhana, biaya peluang itu opportunity cost. Jadi bahasa lainnya itu opportunity cost. Ya, maaf ya pengucapan Ibu kalau salah. Nah, biaya kesempatan atau biaya alternatif adalah biaya yang timbul karena hilangnya kesempatan akibat dari pemenuhan suatu kebutuhan yang lain. Selain itu, biaya alternatif ini berfungsi sebagai tolak ukur dari biaya ekonomi yang harus dikeluarkan dalam rangka memproduksi suatu barang atau jasa tertentu dalam kaitannya dengan alternatif lain. Nah, sekarang kita dapat lihat cara membaca tabel peluang tenaga kerja ya. Nah, kesempatan tenaga kerja dalam memproduksi barang X dan barang Y. Jadi, seorang produsen mau memproduksi dua barang, itu barang X dan barang Y. Nah, jadi di sini dia memiliki 4 orang tenaga kerja. Nah, jadi cara membaca tabelnya itu, misalnya produsen itu memilih titik A.
Jadi kalau produsennya memilih titik A, jadi jumlah tenaga kerja di bagian Y itu ada 4 orang dan dapat menghasilkan memproduksi barang Y sebanyak 60 unit. Sedangkan jumlah tenaga kerja di bagian X itu 0 dan jumlah barang yang dapat diproduksi itu tentu 0. Selanjutnya, jika produsen beralih ke titik B, maka jumlah tenaga kerja di bagian barang Y ini di bagian barang X ini bertambah 1 orang. Nah, maka dapat memproduksi barang X sebanyak 10 unit. Nah, karena sudah bertambah tenaga kerja di bagian sini 1 orang, maka jumlah tenaga kerja di bagian sini menjadi berkurang ya. Jadi 3 orang yang mulanya jadi 4 orang jadi 3 orang. Dan barang Y yang dapat diproduksi itu sebanyak 55. Jadi berkurang ya karena tenaga kerjanya sudah ditambahkan ke bagian sini ya. Selanjutnya, jika produsen memilih titik C, maka jumlah tenaga kerja di bagian sini itu jadi bertambah 2 ya, menjadi 2 dan di sini menjadi 2. Jadi berkurang ya, jadi berkurang yang mulanya 3 tadi jadi kurang 2 karena sudah ditambahkan ke sini 1. Nah, jadi tenaga kerjanya sudah bertambah 2, jadi barang X yang dapat diproduksi juga bertambah menjadi 25 unit barang. Dan ini jadi berkurang ya karena jumlah tenaga kerjanya juga berkurang. Jadi barang Y yang dapat diproduksi 45 barang yang mulanya bisa menghasilkan 55 barang jadi berkurang ya, jadi 45 unit barang Y. Jika produsen beralih ke titik D, maka jumlah tenaga kerja di sini juga bertambah 1 orang lagi dan akan Jika produsen beralih ke titik D, maka tenaga kerja di bagian sini juga bertambah 1 orang lagi ya. Seperti itu terus menerus ya. Bertambah 1 orang yaitu yang awal mulanya 2 orang jadi 3 orang dan dapat memproduksi 49 barang X. Semakin bertambah jumlah tenaga kerjanya, maka unit barang yang dapat dihasilkan juga bertambah. Nah, jadi karena di sini ada 3 orang, maka di sini jadi 1 orang ya. Jadi 1 orang dan barang yang dapat diproduksi hanya 15 unit barang. Nah, jika produsen ke titik E, maka jumlah tenaga kerja di sini menjadi 4 orang. Jadi semua tenaga kerjanya beralih ke tenaga kerja barang X ya. Dan jumlah barang yang dapat dihasilkan yaitu 55 unit barang. Di sini jumlah tenaga kerjanya 0 dan barang yang dapat dihasilkannya juga 0. Jadi seperti itu ya cara membaca tabel kesempatan tenaga kerja ya, tabel peluang. Nah, selanjutnya itu ada contoh ya, contoh peluang, contoh biaya peluang. Nah, di sini contoh 1 ada Juan, seorang tenaga kerja berpeluang menjadi penjaga toko dengan gaji 1.500.000 per bulan, menjadi sales barang kosmetik dengan gaji 1.200.000 per bulan, 200.000 per bulan, dan berpeluang menjadi karyawan swasta dengan gaji 3 juta per bulan. Apabila Juan memilih menjadi wirausaha, maka biaya peluang yang dikorbankan adalah, nah di sini tadi ada opsinya ada menjadi penjaga toko dan juga sales, lalu menjadi karyawan swasta. Tidak ada opsinya wirausaha. Jadi si Juan ini memiliki pilihan lain di antara peluang yang ada tadi. Jadi Juan tidak memilih satupun peluang dan malah memilih opsi lain yaitu menjadi wirausaha. Jadi maka biaya peluang yang dikorbankan adalah, jadi dalam peluang ini kita itu memilih biaya peluang yang paling tinggi ya.
yang dikorbankan biaya peluang yang paling tinggi. Ibu tekankan di sini ya. Jadi dalam biaya peluang itu, jika ada opsi lebih dari satu, maka biaya yang dipilih adalah biaya peluang yang paling tinggi. Nah, jadi di sini jawabannya yaitu 3 juta. Karena biaya peluang yang dikorbankan Juan paling tinggi itu adalah 3 juta, yaitu menjadi karyawan swasta ya, 3 juta. Nah, contoh selanjutnya, Tuan Ricky ingin membuka usaha dari uang pensiunan. Jika ia membuka usaha sablon dengan omset 80.000 per hari, usaha fotokopi dengan omset 60.000 per hari, dan usaha salon dengan omset 70.000 per hari. Jadi, 1 bulan ya sama dengan 30 hari. Tuan Ricky harus memilih salah satu dari semua kemungkinan karena ada keterbatasan modal. Nah, setelah dipertimbangkan, Tuan Ricky ingin membuka usaha sablon saja ya. Besar biaya peluang per bulan adalah, nah jadi di sini membuka usaha sablon itu 80.000 per hari ya omsetnya. Nah, jadi si Tuan Ricky ini membuka usaha sablon dengan omset 80.000 per hari. Di sini jawabannya 2.100.000. Kenapa 2.100.000? Nah, kita lihat di sini apa yang peluang mana yang dikorbankan Tuan Ricky ini, yaitu yang pertama ada 60.000 per hari, yang kedua ada 70.000 per hari. Jadi jawabannya itu usaha salon ya, omset yang paling tertinggi yaitu 70.000 per hari. Jadi dapat kita kalikan saja 70.000 kali 30 jadinya 2.100.000. Nah, contoh ketiga itu, Tuan Amir seorang karyawan perusahaan swasta di kota Y, memperoleh gaji 3 juta per bulan. Karena ingin memiliki usaha sendiri, dia berhenti dari perusahaan tempat bekerja dan mendirikan industri batu bata. Pendapatan dari industri batu bata 1 bulan itu 5 juta. Beli bahan 1.500.000 rupiah, upah karyawan 2 juta rupiah, dan biaya lain-lain 750.000 rupiah. Berdasarkan contoh tersebut, maka dapat ditentukan hal-hal berikut ini. Nah, yang pertama ada biaya peluang. Biaya peluangnya itu kan 3 juta. Kenapa 3 juta? Seperti yang Ibu jelaskan tadi ya. Jadi biaya peluang itu sesuatu yang dikorbankan ya, sesuatu biaya yang dikorbankan oleh seseorang ya. Di sini Tuan Amir mengorbankan 3 juta ya, biaya gajinya yang 3 juta. Jadi di sini biaya peluangnya 3 juta. Nah, sekarang ada biaya eksplisit ya. Maaf, biaya eksplisit. Jadi biaya eksplisit itu menambahkan semua biaya pengeluaran ya. Di sini yang pertama beli bahan 1.500.000. Nah, jadi 1.500.000 ditambah dengan upah karyawan ya. Upah karyawan itu 2 juta. Nah, ditambahkan dengan biaya lain-lain ada 750.000. Nah, jadi 1.500.000 rupiah ditambah dengan 2 juta rupiah ditambah dengan 750.000 rupiah. Nah, hasilnya itu 4.250.000 rupiah. Itu biaya eksplisit. Selanjutnya ada biaya sesungguhnya. Biaya sesungguhnya itu bagaimana? Biaya sesungguhnya itu biaya peluang ditambah dengan biaya eksplisit. Nah, biaya peluang ditambah dengan biaya eksplisit. Berapa tadi biaya peluang? Biaya peluang itu 3 juta dan biaya eksplisit itu ada 4.250.000 rupiah. Jadi hasilnya 7.250.000. Selanjutnya ada laba rugi akuntansi. Laba rugi akuntansi itu rumusnya itu pendapatan dikurang dengan biaya eksplisit. Nah, pendapatan kita berapa tadi? Pendapatan Tuan Amir
pendapatan Tuan Amir yaitu 5 juta dikurang dengan biaya eksplisit tadi berapa? 4.250.000. Jadi hasilnya 750.000. Selanjutnya ada laba rugi akuntansi. Nah, yang pertama kita masukkan dulu pendapatan ya. Jadi laba rugi ekonomi itu pendapatan dikurang dengan biaya sesungguhnya. Nah, yang pertama itu pendapatan, kita masukkan pendapatan terlebih dahulu itu 5 juta dikurang dengan 7 juta ya, biaya sesungguhnya itu 7.250.000 rupiah. Jadi 5 juta dikurang dengan 7.250, hasilnya itu rugi 2.250.000 rupiah. Jadi di sini pendapatannya lebih kecil dibanding dengan biaya. Jadi hasilnya itu rugi 2.250.000 rupiah. Nah, sekian penjelasan dari Ibu. Kalau masih ada yang kurang paham, masih ada yang kurang jelas, Ananda semua bisa bertanya ke Ibu, bisa bertanya secara langsung, temui Ibu di kantor. Bisa kalian, Ananda juga bisa bertanya lewat WA, chat WA pribadi saja. Insya Allah Ibu akan respon, insya Allah Ibu akan jelaskan lagi. Nah, sekian terima kasih. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.